Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Aliando TV 21. Kali ini kita akan mengabadikan momen untuk rakor Apetnas Kabupaten Kecamatan Sidoarjo ya, PAC Sidoarjo, yang akan menggelar rapat kerja. Kali ini raker untuk pengurus di Joglo Asri Mbok Sri Kali Pecapean ya. Ini dia suasana di Joglo Mbok Sri hari Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023 ya. Sekitar ada 20 pengurus ya sebelum diadakan raker. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun dalam acara rapat kerja Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau Apetnas PAC Kecamatan Candi tahun 2023. Yang terhormat Bapak Ketua Apetnas Kecamatan Candi, Bapak Nur Hakim. Yang terhormat Bapak Imam Sanusi. Yang terhormat rekan-rekan Apetnas semuanya. Sebelum acara ini dimulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Ana. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 4/4. Hiduplah Indonesia Raya. Tanah airku, tanah tumpah darah. Silakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, sambutan oleh Ketua Apetnas Kecamatan Candi yaitu Bapak Nur Hakim sekaligus pemaparan materi. Kepada beliau dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman pengurus Apitnas Kecamatan Candi. Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberi rahmat dan hidayah kita bisa berkumpul di sini dalam rangka raker usia Kecamatan Candi. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau yang merisau itu kita bisa mengetahui mananya hak dan yang mana batil, yaitu lewat acara kami. Yang ketiga, Bapak Ibu, teman-teman pengurus Apitnas Kecamatan Candi. Raker ini adalah yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena Apitnas terwujud ini harus ada raker. Karena wujud resmi organisasi itu adalah yang pertama harus ada raker. Karena itu adalah untuk ujung tombaknya kita untuk merencanakan apa yang harus kita perbuat ke depan, jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang. Ini kita rencanakan. Maka kita harus membentuk raker ini. Kalau sudah berbentuk raker, saya mohon dengan sangat kepada teman-teman, mari kita gunakan betul-betul organisasi ini. Kita harus berbangga hati. Apitnas adalah kita diakui oleh Kecamatan Candi, bahkan pada saat pengukuhan itu didatangi oleh Wabuk pada saat pelatihan di Sukabumi. Maka kita harus bangga hati bahwa Apitnas di Kecamatan Candi adalah sangat-sangat sudah diperhitungkan oleh wilayah Kecamatan Candi, bahkan sampai kabupaten. Perlu diketahui bahwa pada saat kita pelatihan di Sukabumi itu luar biasa. Bahkan sudah dihapus oleh semua kecamatan Kabupaten Sidoarjo pada saat itu. Terus pada saat kita ada undangan yang pelatihan Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Candi yang ditunjuk adalah Apitnas oleh Pak Camat. Kebetulan saya mewakili. Ini cerita sebenarnya supaya rekan-rekan tidak canggung di Apitnas ini. Saya tahu persis bahwa Apitnas rupanya sudah diperhitungkan di Kecamatan Candi. Memang ada organisasi lain, tapi belum ada, belum pernah dikukuhkan, belum pernah ada terdaftar apa belum pernah. Belum terdaftar ada, tapi Apitnas sudah terdaftar di Sidoarjo. Pada saat latihan itu juga ada Apitnas Nganjuk luar biasa. Ponorogo luar biasa, semua pakai baju Apitnas pada saat itu. Di Sidoarjo kita cerita tidak apa ya, supaya mantap pertandingan itu untuk masuk Apitnas. Di Sidoarjo kebetulan pada saat itu ada pecah dalam arti untuk organisasi BPD. Tapi saya bersikukuh pada saat itu, sempat saya ramai dengan kelompok lain, tapi alhamdulillah akhirnya dia juga mengerti dengan saya. Pak Panayo sempat saya diajak bertemu juga. Akhirnya saya tetap memperjuangkan Apitnas. Saya tidak mau goyah. Apapun bentuknya saya tetap Apitnas. Saya bilang gitu. Jadi itu kita ya. Maka dari itu dengan adanya raker ini saya mohon kepada teman-teman, mari kita perkuat, kita bersatu karena tujuan kita baik. Dan Apitnas di sini bukan untuk memusuhi oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, tidak. Apitnas ini programnya jelas bahwa kita adalah partner kepada pemerintah desa. Jangan salah. Maka mohon maaf, mungkin ada Pak Lurah di sini. Apitnas tidak membuat momok pada pemerintah desa dan pemerintah selanjutnya, masuk kecamatan, kabupaten, tidak sebagai momok. Apitnas di sini adalah jelas bahwa Apitnas adalah mitra kepada pemerintahan desa dan ke atasnya. Maka dari itu dengan adanya raker ini saya mohon dengan sangat kepada teman-teman sekali lagi
saya doa terima kasih atas kedatangan panjenengan bahwa telah menyelenggarakan raker ini yang mana sudah kita kerja bersama, termasuk pada saat pertemuan di Kali Pencapaian. Terima kasih Pak Wahyudi, semua mendukung sekali, bahkan insya Allah ke depan kita lebih baik. Termasuk saya juga ucap terima kasih pada Bapak Heru, Pak Imam, kepada semua yang sekarang menjadi pengurus Awana Kecamatan Jambi. Saya mohon dengan itu saja yang bisa saya sampaikan. Sahabat, ini masih bulan Syawal ya. Saya sebagai Ketua Batnas, apabila ada kesalahan baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebelumnya dan mohon lahir dan batin. Saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Imam Sanusi. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami paparkan dari materi termasuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, jadi perlu saya sampaikan dengan Bapak selamat datang dan selamat pagi pada pagi hari ini. Merupakan satu kebanggaan bagi kami dan cita-cita kami terwujud, di mana untuk Abadnas BAC Kecamatan Candi bisa berjalan ini atas dasar kesadaran tinggi dari Bapak. Tanpa harus kesadaran tinggi, saya tidak akan terwujud yang namanya Abadnas BAC Kecamatan Candi, di mana untuk Sidoarjo yang membentuk raker ini terwujud masih di Kecamatan Candi. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Jadi yang jelas bahwa kami tidak harus memandang ke sana, tetapi bagaimana PPD khususnya di Kecamatan Candi ini bisa terwujud, bisa maju, bisa merupakan satu artinya kebanggaan, bisa mengerti dalam keorganisasian. Ini yang menjadi harapan kami, dimana untuk sejatinya sampai saat ini tidak bisa terwujud sampai ada yang namanya paguyuban, ada yang namanya Abadnas. Jadi sampai sekarang tidak bisa terwujud. Ini alhamdulillah Candi ini sudah, dan kami juga berterima kasih yang setinggi-tingginya pada Bapak yang mana sudah menyita waktu, ditarik urunan ini sudah luar biasa kali ya. Jadi kesadaran sosial Anda yang sangat tinggi sekali. Dan terima kasih pada Pak Dwijo sing ngedum undangan sampai seluruhnya, luar biasa. Terima kasih Pak Dwijo. Jadi itu untuk pemaparan, jadi kita dibacakan aja di proyek Abah Heru, monggo. Jadi langsung nanti ada beberapa yang perlu direvisi. Kalau memang hal ini memang sudah disepakati, kita nanti menganjak di season yang kedua, yaitu masalah program kerja ke depan yang mungkin program jangka menengah dan jangka panjang. Jadi monggo untuk apa itu, jadi perlu monggo jadi langsung next.
1, nama, sifat, dan tempat dan kedudukan. Bagian 1, nama dan sifat. Pasal 1, organisasi ini bernama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Candi yang selanjutnya disingkat Apdetnas Kecamatan Candi. Adalah organisasi kerjasama dan hubungan kemitraan antar badan permusyawaratan desa di Kecamatan Candi dan sebagai penghubung antara badan permusyawaratan desa dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan asosiasi badan permusyawaratan desa Kabupaten Sidoarjo. 2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, asosiasi badan permusyawaratan desa APDNAS bersikap mandiri untuk memperjuangkan kepentingan badan permusyawaratan desa dan masyarakat. Pasal 1 mungkin ada usulan perubahan atau cukup karena dia permusyawaratan desa atau APDNAS Kecamatan Candi ini berkedudukan di Kecamatan Candi. 2. Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa atau APDNAS Kecamatan Candi dibentuk atas dasar untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Desa APDNAS berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian kedua, maksud dan tujuan. Pasal 5. Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa APDNAS mempunyai maksud untuk membina kerjasama dan kemitraan antar badan permusyawaratan desa yang saling menguntungkan dan membina hubungan yang harmonis antara badan permusyawaratan desa dengan pemerintah desa dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintah desa serta terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Tak perlu ada yang ditambahkan atau memfasilitasi kerjasama antara BPD dengan pihak ketiga demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan terpeliharanya hubungan yang serasi antar BPD dengan pemerintah desa serta BPD dengan pemerintah kabupaten. C. Memberikan informasi dan tukar-menukar pengalaman dalam penyelenggaraan dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat desa, memperoleh hak desa secara adil dan proporsional. Gimana Bapak Ibu? Ulangi dulu. Memberikan dorongan, memfasilitasi dan membantu memperdayakan BPD melalui kegiatan pendidikan dan latihan penelitian, konsultasi, seminar atau rangkaian. 1. Susunan organisasi. Pasal 8. Susunan organisasi terdiri dari A. Musyawarah desa, B. Rapat kerja, C. Pengurus. Bagian kedua, musyawarah desa. Pasal 1. Kedudukan. Pasal 9. Musyawarah kerja merupakan forum musyawarah yang memegang kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan dan penetapan garis-garis besar kewajiban asosiasi badan permusyawaratan desa nasional atau APDNAS. Ya. Mungkin ini satu yang saya kurang paham ya, beritanya yang di pasal 10 ketua musyawarah kerja adalah ketua panitia. Ini maksudnya seperti apa? Apakah ketua panitia? Ketua panitia musker Pak. Oh gitu ya. Kan biasanya kalau panitia itu hanya memfasilitasi kan biasanya kan ada. Iya. Mungkin bisa digambarkan seperti itu. Nanti kita tambahkan ketua panitia musyawarah kerja di sini. Pasal 12. Rapat kerja merupakan forum rapat pengurus dengan ketua BPD yang memegang kekuasaan di bawah kekuasaan musyawarah kerja. Paragraf 2. Wewenang dan tugas pokok. Pasal 13. Rapat kerja atau raker mempunyai wewenang dan tugas pokok. A. Membahas dan menetapkan substansi atau materi kepentingan desa yang akan diusulkan kepada pemerintah. B. Membahas dan menetapkan substansi atau materi lainnya di luar huruf A yang akan diajukan APDNAS kepada pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan APDNAS BPD Kabupaten Sidoarjo. C. Membahas dan menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan APDNAS yang diajukan oleh pengurus. D.
Dan D. Membahas laporan tahunan dan pertanggungjawaban anggaran penerimaan dan belanja tawaran Apeknas yang disampaikan pengurus. E. Membentuk panitia musyawarah kerja. Dapat ditetapkan sebagai koordinator bidang dan anggota bidang oleh pengurus. 3. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah A. Bidang hukum dan kesra, B. Bidang organisasi dan keanggotaan, C. Bidang hukum dan HAM, E. Bidang sosial dan ekonomi, E. Bidang politik dan keamanan. Paragraf 3. Periode kepengurusan pasal 16. Pengurus mengembalikan kepengurusan selama 2 tahun. Paragraf 4. Tugas dan kewajiban pasal 17. Pengurus mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: melaksanakan keputusan dan garis kebijakan Apeknas Kecamatan Candi yang ditetapkan dalam musyawarah kerja dan rapat kerja. B. Merumuskan hasil keputusan musyawarah kerja menjadi kebijakan pelaksanaan dalam pengelolaan Apeknas Kecamatan Candi. C. Menyiapkan bahan-bahan substansi yang diajukan oleh para anggota Apeknas Kecamatan Candi untuk dibahas dalam musyawarah kerja dan rapat kerja. D. Merumuskan dan menetapkan anggaran penerimaan dan belanja Apeknas Kecamatan Candi setelah kebijakannya diputuskan dalam rapat kerja. E. Bertindak untuk atas nama Apeknas Kecamatan Candi di dalam dan di luar Apeknas Kecamatan Candi. D. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keputusan musyawarah kerja dan rapat kerja serta pelaksanaan anggaran penerimaan dan belanja Apeknas Kecamatan Candi pada setiap akhir tahun anggaran, serta pertanggungjawaban atas keseluruhan jalannya organisasi Candi Kabupaten Sidoarjo. Untuk bagian ini mungkin ada yang ini. Bab 5 keuangan pasal 18. Sumber keuangan Apeknas Kecamatan Candi terdiri dari iuran wajib anggota, sumbangan sukarela dari anggota, dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak terlibat. Perubahan ukuran, bentuk, dan corak dapat diajukan oleh anggota melalui pengurus untuk dibahas dan diteruskan dalam musyawarah kerja. Bab 7 pengesahan dan penetapan anggaran dasar pasal 20. Anggaran dasar ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah kerja yang syarat-syarat quorum dan pengesahannya sama seperti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal 10 anggaran dasar ini. Bab 8 perubahan anggaran dasar pasal 21. 1. Ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini hanya dapat diubah, ditambah atau dihapus oleh musyawarah kerja atas usul 2/3 dari jumlah anggota Apeknas Kecamatan Candi. Keputusan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari jumlah anggota yang hadir. Bab 9 pembubaran Apeknas Kecamatan Candi pasal 22. Apeknas Kecamatan Candi hanya dapat dibubarkan oleh keputusan musyawarah kerja yang dilaksanakan khusus untuk maksud pembubaran tersebut. Pembubaran sebagai dimaksud pada ayat 1 sah apabila musyawarah kerja dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan keputusan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari anggota yang hadir. Bab 10 ketentuan penutup pasal 23. Hal-hal lain yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dengan anggaran rumah tangga dan peraturan pengurus. Anggaran dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Untuk anggaran dasar ini mungkin ada usulan penambahan atau perubahan, monggo.
Keanggotaan Rumah Tangga. Bab 1. Keanggotaan pasal 1. Anggota Apeknas Kecamatan Candi. Kecamatan Candi terdiri dari seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Candi yang masih menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 2. Kewajiban anggota 1. Mentaati ADART yang telah ditetapkan. 2. Melaksanakan program kerja. 3. Menjaga nama Apeknas DPC Kabupaten Sidoarjo harus melalui rekomendasi dari pengurus Apeknas Kecamatan Candi. 4. Memberikan saran dan kritik membangun yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Candi. Ada pertanyaan? Lanjut. Bab 2. Kepengurusan pasal 4. Syarat-syarat menjadi pengurus. 1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Candi yang masa baktinya masih tersisa minimal 2 tahun. 2. Bersedia dan ikhlas menjadi pengurus Asosiasi Badan Pengurus Permusyawaratan Desa Nasional Kecamatan Candi dalam kurung Apeknas. Pasal 5. Tata cara pemilihan pengurus. 1. Pemilihan pengurus dilaksanakan melalui musyawarah kerja. 2. Calon pengurus yang dipilih langsung hanya untuk jabatan ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris dan bendahara. 3. Pemilihan pengurus melalui musyawarah mufakat. Saya kira ada pertanyaan soal ini. 4. Sistem pemilihan calon pengurus diatur dalam tata tertib pemilihan pengurus dalam periode kepengurusan berjalan. 5. Tata cara pemilihan pengurus pengganti dilaksanakan sesuai dengan bab 2 pasal 5 ayat 4. Bab 3. Pendanaan. Pasal 8. Pengumpulan dana dan penyimpanan dana. 1. Sumber dana organisasi Apeknas Kecamatan Candi berasal dari A. Iuran wajib bulanan sebesar 100.000 dan dilaksanakan mulai bulan Februari 2023. Mungkin ada pertanyaan ini? Mungkin 100 bisa ditambah karena dulu kan sudah dimasukkan di apa ya, anggaran desa ya. Jadi mungkin sudah baku ini 100. Unit usaha. 2. Besarnya iuran wajib bulanan anggota setiap waktu dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan kesepakatan seluruh anggota. Dana ditandatangani oleh ketua umum atau wakil ketua 1 atau wakil ketua 2 dan bendahara. 5. Semua biaya administrasi yang timbul dari kegiatan usaha Apeknas Kecamatan Candi dimasukkan sebagai beban kas Apeknas Kecamatan Candi. Lanjut. Bab 4 pasal 10. Rapat anggota dan rapat pengurus. Rapat terdiri, rapat tahunan, rapat terdiri, rapat tahunan dan rapat pengurus, rapat khusus dan insidentil. 1. Rapat anggota dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada masa kepengurusan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut. Dihadiri oleh 1. Putusan anggota BPD. Agenda rapat adalah penyampaian laporan pengelolaan keuangan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Candi pada periode berjalan dan menerima usulan atau kritik membangun dari para anggota. Bisa dilanjut. 2. Rapat pengurus dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun dengan tujuan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Kecamatan Candi. Bab 5. Kegiatan sosial. Pasal
keluarga yang ditimpa musibah, yakni anggota istri, suami, anggota yang meninggal yang diambil dari suatu yang mewakili wilayah desa masing-masing. Pasal 13, pembubaran. 1. APNAS dibubarkan dengan musker atau musluh. 2. Perubahan peraturan tentang badan yang ditetapkan oleh pengurus APNAS BAJ Kecamatan Candi. 2. Anggaran dasar anggaran rumah tangga berlaku selama masa kepengurusan. 3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan di Candi. Jadi ini pada hari ini juga, jadi tanggal 7 bulan 5 tahun 2023. Asosiasi Para Pengusaha Bank Desa APNAS Kecamatan Candi, Ketua Bapak Nuratin Sarjana Hukum, Sekretaris Bapak Tri Sabto Heru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti ada perwakilan. Kemudian untuk melihat acara berikutnya. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan pada poin kegiatan sosial, ini yang akan saya tanyakan untuk pemberian santunan bagi keluarga yang berduka. Ini nanti ditetapkan di raker ini atau dibawa di musker. Maksud saya ketentuan nominalnya ini ditentukan sekarang atau nanti setelah raker ini dibawa ke musker selanjutnya. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas usulannya yang mana mengenai santunan. Nah, memang untuk santunan ini perlu kita bicarakan, tapi itu harus dilakukan karena kalau bisa itu kan ada orang kesusahan meninggal. Kalau memang anggota APNAS itu ada yang meninggal dunia, saya mohon dengan sangat, mari kita tentukan dari kita. Apabila nanti ada yang melebihi atau ada pribadi yang menyumbang, monggo. Tapi ini kita fokuskan bahwa kita sepakat bahwa berapa sih jumlahnya. Itu untuk masalah santunan. Ya, saya mohon itu diadakan karena itu memang kasihan, supaya nanti APNAS benar-benar untuk masyarakat gitu. Iya. Namun mau ditentukan berapa? Nanti untuk yang diambilkan dari uang kas. Makanya ini uang kas ini harus kepada teman-teman semua BPD supaya nanti tiap bulannya supaya diagendakan karena untuk itu nanti. Kalau memang nanti ada yang melebihi atau ada pribadi yang menyumbang atau apabila ada orang meninggal, monggo. Itu saya ucapkan terima kasih juga. Terima kasih. Monggo ditetapkan berapa? Sekarang aja ditetapkan. Tentuannya jangan ditetapkan sekarang. Soalnya kan iuran itu per bulan kan setiap desa. Betul. Jadi ada desa yang tidak datang. Nah, kalau ditetapkan sekarang kan cuma hanya pengurus. Iya. Bisa waktu sekarang. Oh, betul ya. Ya bisa tahu semua. Tuh. Kalau ditetapkan sekarang kan cuma hanya pengurus. Padahal yang bayar iuran tiap bulan kan tiap desa. Bukan hanya pengurus saja. Ya, terima kasih. Jadi apabila ya, terima kasih Bapak Ketua. Nah, ini mungkin saya pernah 3 pertanyaan atau syarat. Yang pertama saya sampaikan oleh Bu Riza Wijo tentang dana sosial. Memang betul karena pemasukan keuangan pada saya ini belum 100% masuk. Ini jangan sampai terjadi. Di kantor saya juga gitu, saya sebagai ketua Brum Kokal ada dana sosial.
sudah rapat anggota tahunan ditentukan ternyata memang soalnya nggak sesuai dengan ini, sehingga begitu ada kejadian minus Pak, minus. Dan ini betul besukan Pak Bri, silakan. Karena ini ada 24 desa ya. Nah, ini yang masuk aja mungkin di Pak Heru yang tahu berapa desa yang masuk, yang nggak seluruhnya. Terus yang kedua, acara ini secara keseluruhan, jadi saya kira ini kan sudah formatif Pak ya, hanya awareness Sidoarjo ganti awareness Candi gitu. Saya kira ini sudah bagus, saya kira sudah tidak ada masalah. Cuma nanti dalam pelaksanaan musker ini ada koreksi sedikit dari saya untuk acaranya. Sebenarnya di depan ini sebelum acara dimulai tadi sebenarnya ada mungkin kalau pakai lagu Indonesia Raya monggo silakan, kalau enggak monggo. Yang penting ada nanti sebelum dimulai sekretaris membacakan tata tertib dan sah dan tidaknya yang memenuhi 2/3 rapat itu. Jadi kalau memang sudah memenuhi diketuk Pak, jadi rapat bisa dilanjutkan. Itu ada berita acaranya musyawarah kerja itu sudah dimasukkan dalam tata tertibnya. Jadi mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Jadi untuk mengenai sumbangan itu kita sepakat bahwa nanti setelah musker kita tutup. Jadi itu teknis ya Pak ya. Andai kata ada kejadian sebelum kita musker, ada kejadian anggota kita yang meninggal, kita ya kirim melayang itu aja ya. Itu aja ya. Setuju ya? Sepakat ya? Iya. Terus mengenai acara untuk musker membacakan tatib ya, terima kasih Pak Yudi memperingatkan bahwa memang harusnya seperti itu ya. Untuk acara untuk selanjutnya ada kata membacakan musker itu yang kita lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Yudi atas koreksinya. Untuk mengenai pengurus yang sudah tidak aktif, suatu contoh sekarang langsung aja Pak, ngapain sugeng nggak usah dipakai, ngapain kita untuk sugeng digunakan, masalah gantinya kita serahkan kepada teman-teman, masalah benar gitu ya Pak ini ya. Sepakat jadi Pak. Kira-kira yang dipakai kantornya di mana? Kalau nanti ada alamat sekretaris di kelurahan boleh, karena ketuanya ini nggak apa-apa. Iya. Hanya ini aja. Nggak apa-apa. Kalau pada saat rapat giliran nggak masalah, tapi yang ada sekretarisnya itu di mana alamat? Ya kebetulan di tempat saya ada kantor, di tempat kantor saya nggak apa-apa untuk silamnya Pak ya, gitu ya. Ya Jalan Maduseno 12A RT 1 RW 1 Kelurahan Candi Sidoarjo. Itu aja, kebetulan saya ada kantor agak jelek-jelek gitu. Jadi itu nggak apa ya, sepakat ya? Iya, Pak Ketua. Jadi monggo, apalagi yang kita bicarakan, monggo ada usulan. Mungkin apabila nanti ada keuangan yang lebih atau bagaimana, nanti kita membuat kartu anggota yang ikut Apenas. Sebentar untuk ya. Ini mohon maaf ya, untuk pemberhentian anggota ya atau pengurus ya, kita boleh lah, tapi paling tidak kita kan organisasi ya, kita kan punya ibaratnya administrasi yang hebat ya untuk kita ya nanti ke depan ya, bismillah. Jadi intinya yang legowo, jangan sampai karena ketidaklegowoan itu akan menimbulkan duri-duri dalam duri yang lain kan gitu loh. Mungkin itu usulan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Mas atas usulannya. Memang ini rupanya teman-teman ini sudah beberapa kali, makanya sampai muncul omongan seperti itu, termasuk Pak Yudi itu kayaknya sudah jengkel kayaknya. Jadi kalau memang teman-teman mengenai itu monggo, nanti untuk setelah raker ini kita akhirnya seperti itu, kita undang resmi. Apabila nanti tidak hadir ya kita SP1, SP2 lalu kita keluarkan, siap monggo. Memang kemarin ya ini tadi spontan Pak, karena beberapa kali kita undang juga tidak pernah hadir. Mungkin dari pihak kami
ya agak cek terus keluarkan. Nah, saya biasa seneng aja Pak, apa dia daripada ngandoli ya Pak. Kalau itu sudah nggak pas gitu loh. Nggak apa, tapi saya terima kasih atas usulan itu, bahwa setelah raker ini kita bentuk yang mana andai kata kita ada rapat, dia tetap kita undang. Tapi kalau dia tidak hadir ya kita SP1, nggak apa-apa, bagus, setuju saya. Terima kasih. Sepakat ya? Ye. Apalagi monggo, mau aja nih, Pak Bejo, Pak. Ye. Ye. Ditentukan ADRT-nya tanggal sekian. Iya. Padahal begitu ditulis iuran per bulannya mulai dijual. Apa enggak ada kendala? Jadi ditetapkan sekarang tapi iurannya mulai dijual. Monggo. Barangkali ada yang protes nanti itu loh, ditetapkan bulan Mei tapi iurannya mulai dijual. Sekarang, tapi kenapa harus di Februari? Nah, ini harus ada satu kesepakatan aja. Kalau memang kita sepakat ya monggo, kembali lagi bahwa itu kan dari kita mengambil dari Terima kasih Mas. Dan untuk mengenai apa? Terkait iuran yang 100.000 tadi, mohon maaf sebelumnya ya, saya mohon petunjuk untuk senior, saya sebagai senior ya, sebagai senior ya. Jadi untuk iuran 100.000 kemarin bisa saya untuk tidak anggarkan ya, mohon maaf. Kalau nanti saya misalkan saya mengajukan donasi di bulan kan nanti ngambilnya di dana operasional BPJS nggak mungkin ya. Nah, apa itu nanti apa ada dasar hukumnya? Biasanya bendara itu segera gitu. Mohon maaf itu. Terkait itu. Jadi saya ngambil donasi karena saya sendiri mungkin bisa lain bukan tidak menganggarkan. Mungkin cara BPJS itu tidak menganggarkan. Mungkin ya. Kalau saya sih ya mau aja. Misalkan ngambil di operasional. Mungkin kalau nanti tanya bendara itu loh. Misalkan ada rapat anggota Ajinas tanggal 15 Januari 2023 di Bengkong, Kecamatan Jambi, kan ada begitu. Yang kedua, untuk sosial itu tidak masalah kita tetapkan besarannya di sini dalam forum ini, tetapi nanti kesepakatannya dibawa ke Muskan. Nanti kita tentukan dulu misalnya 500. Nanti di Muskan setuju enggak? Kalau enggak setuju bisa kita ubah. Tapi kita punya draftnya, punya angan-angan biayanya berapa sih dikirakan kita kasih seperti itu. Jadi kita sudah punya bayangan, kita kasih 500 misalnya per kasih. Nanti pada saat Muskan kita sampaikan BPD yang ada setuju enggak? Kalau setuju gitu. Kalau enggak di biaya untuk operasional BPD seperti 100.000 untuk iuran nasabah. Biasanya kami masukkannya di raknya BPD itu kerjasama antar desa. Kerjasama antar desa itu bisa ada kan di dasar hukumnya ada kerjasama antar desa itu bisa dimasukkan biaya gitu. Nah, kerjasama antar desa. Saya biasanya banyaknya kerjanya ya. Nah, kita kudu kita jeda. Hasil punya kalau misalkan kalau di BPD kan itu nanti kan gampang. Kayak misal saya ngomong gini bisa aman. Tapi bendara ini Pak. Pendesa, bukan pendesa. Jadi sementara ini kami pakai biaya operasional BPD untuk iuran tersebut. Jadi dengan adanya Apetnas ini nanti kita berusaha menyeragamkan, ya kan. Jadi nanti itu kecepatan wakil Pak Imam ini. Apa wis kita nggak pinter. Ini Pak Imam ya. Jadi nanti kita coba seragamkan ya terkait masalah termasuk honor BPD, termasuk operasional BPD itu dicarikan di termin berapa. Itu nanti menjadi kesepakatan kita bersama, kita ajukan ke kecamatan. Nanti kecamatan juga merekomendasikan ke desa. Jadi nanti kita dengan Apetnas ini kita belajar untuk mencengkeragamkan ya terkait masalah administrasi dan lain-lain, termasuk nanti laporan BPD, kayak itu nanti ke depan tarikan seperti itu. Iya. Jadi seperti itu. Iya Pak. Jadi untuk sementara ini ya
sementara ini memang kita harus punya legowo, karena setiap desa itu mohon maaf, ada yang BPD dianggap nggak sinkron, ada BPD dianggap menghambat, tetapi mereka juga butuh tanda tangan BPD ya, seperti itu. Ya kan ya? Nah ketika BPD tidak mau tanda tangan seperti apa, takutnya nanti mohon maaf ya, ada yang dari larangan sini. Terima kasih atas waktunya. Ini sharing aja ya. Kebetulan di desa kami, Desa Kali Pencapaian, antara kepala desa, Pemdes dan PPD-nya ATK. Jadi ATK itu kita kita sodorkan, kita serahkan ke bendahara desa. Tetapi ini untuk keperluannya untuk iuran BPD. Nanti keluarnya akhir tahun. Tidak masalah. Selama ini masih ditutup dengan biaya operasional yang ada kan tiap 3 bulan sekali keluar. Nah nanti untuk akhir tahun bisa keluar, nanti bisa dikembalikan ke anggota, begitu. Ini hanya sharing aja di desa kami, Desa Kali Pencapaian. Jadi disetujui, cuman disiasati, gitu aja. Tapi keperluannya tetap untuk iuran BPD, disiasati dengan ATK, begitu Pak. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau mungkin Pak Heru tadi mengagendakan untuk kerjasama dengan angkat desa, itu pun tidak disetujui sama bendahara saya. Jadi itu kerjasama itu kan sudah ada di teknik sendiri, istilahnya tiap Pak Yudi. Mohon maaf, Niki untuk mengenai apabila ada yang meninggal sementara ini disepakati 500.000 Pak Yudi sebelum adanya muskar. Ya, terima kasih. Nah ini ada usulan dari Pak Wahyudi bahwa apabila anggota kita yang meninggal itu 1 juta, andai kata keluarga istri itu 500, bagaimana? Sepakat? Nah, ketua sepakat. Wedi. Oh, wedi. Ini untuk meninggal apa? Iya. Nah, nanti ini makanya ini kita tambahkan nanti ya. Ada lagi, ya. Itu kena like and dislike. Oh iya. Ya napa? Disepakati mboten? Nomor 500.000. Usulan Pak, nanti bahas di musker. Ya. Sementara itu nanti di musker kan. Iya, masuk sementara 500 gitu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Terus mengenai Pak, mengenai yang ini tadi ada beberapa desa memang sangat pelik mengenai untuk iuran itu ya, memang sangat pelik. Tapi nanti insya Allah Mas, saya tak berusaha ke Pak Camat. Karena pada saat kecamatan yang mewakili itu Apotnas yang disuruh, saya. Kecamatan di Basa itu bukan BPD lain, Apotnas yang disuruh. Terus saya pada saat pelatihan itu Mas, akan saya bicarakan dengan Pak Camat nanti. Siap. Supaya nanti seragam. Terima kasih Mas. Ya. Ini tambahan yang tadi bahas yang sebelumnya barusan koordinasi dengan Pak Wahyudi. Iya. Saya baru tahu kalau yang mangkir ini kan salah satu KSB ya, Ketua Sekretaris Bendahara kan seperti itu ya. Kan? Nah ini kan, iya baru tahu ngapunten. Jadi ini perlu penanganan khusus. Ini usulan saya, saudara bendahara ini. Siapa yang turut mendatangi Pak Sugeng itu atau gimana? Berdasarkan rapat pengurus. Enggak, berdasarkan rapat pengurus saja. Jadi tanda tangannya sekretaris bendahara. Sekretaris. Terima kasih. Jadi itu memang kita ngelerengin uang juga nggak harus sampai omongan kok. Karena ini adalah organisasi besar tingkat kecamatan. Jadi nanti akan kami buat presentasi dari Bapak Sekretaris. Yang jelas nanti adalah surat permintaan. Absen. Karena memang dalam rapat 1, 2, 3 kali dia tidak. Oke, terima kasih Bapak. Jadi nanti Pak Solo nanti ini akan kami buatkan surat. Absen Pak. Kita bukan surat SP ya, pernyataan, tapi ini nanti surat pernyataan.
Nah, memang dia sudah wis tahu jawaban dan sebagainya, juga dicari bahwa tidak ada tanggapan dari dianggap sudah mengundurkan diri dari kepengurusan. Sing dikhawatirkan nanti memang betul. Ini organisasi tingkat kecamatan sampai tersinggung dimuat di koran hancur. Melarang pengurus ada ngomong itu apa? Kan seperti itu ya. Karena saya tahu siapa dia, siapa beliau. Jadi saya karena dia cerdas sekali. Iya, itu ada Hum. Oke, terima kasih. Mungkin untuk usulan-usulan ini sebelum kita menginjak dari program kerja, monggo ada yang bisa disampaikan lagi Pak? Jadi untuk usulan ini kita sepakati bahwa supaya kita clear semua untuk alinea yang pertama. Untuk selanjutnya apa yang kita bicarakan lagi kan gitu. Kita sepakat untuk ini supaya clear. Tadi mengenai sumbangan clear 500.000 Pak Afid itu tadi ya. Pak Ibu? Iya. Gimana? Iya. 500 sementara itu dulu Pak Yudi. Nanti setelah musker baru kita bicarakan itu. Tapi sementara ini setelah ini nanti kita berjalan 500.000 Pak Yudi ya gitu ya. Sepakat ya untuk masalah sumbangan itu. Jadi gini Pak Afid, Bapak Kasyaji, kita ulang nggak apa-apa ya. Untuk sumbangan apabila anggota kita meninggal dunia atau istrinya atau suaminya, itu nanti ada sumbangan dari Apatnas 500.000. Alhamdulillah, muka-muka gak mati. Amin, 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 amin. Bojo kali, bojo tok ta. Anak mboten. Mertua mboten. Maksudnya sampean bojo kali, bojo iki apa sih? Loro bojo. Sementara ini halo Pak. Sementara ini hanya suami dan istri. Ya, sepakat ya? Nah, bojo kedua tak boleh dari Pak Imam, nggak boleh kan? Kenapa? Loh, ya anggota anggota Apatnas, nah, istri atau suaminya. Jadi, ya izin apa yang izin apa? Enggak, mati belum enggak. Biayanya nggak tahu nanti, kita belum tahu juga. Ada biaya? Ya, ada yang ikuti Apatnas. Iya. Iya. Sementara pengurus saja ya. Hah? Loh, bisa. ATM-nya apa itu? Iya. Oh iya, nanti insya Allah nanti kalau kita ada acara ini kita akan kerjasama sama siapa saja dengan bisa ya. Betul. Iya, dari itu bisa nanti. Kan nggak apa-apa nanti. Gimana Mas? Iya. Betul, nggak apa-apa. Ya nanti kita itu teknisnya kita bicarakan ya untuk masalah kartu anggota itu. Tapi yang penting sepakat dulu ya. Jadi pengurus Apatnas Bajar Manjadi bahwa kita nanti akan bikinkan kartu anggota ya. Sepakat ya, Mas? Siap. Wah, siap. Tak apa-apa, santai aja. Ya, ya. Monggo apabila ada tambahan lagi, monggo. Silakan. Pak Afid, monggo. Apa yang perlu ditanyakan? Monggo. Mumpung di sini. Untuk Pak Afid harusnya mulai di share nomor rekening. Saya. Iya.
apabila ada tambahan untuk bertanya monggo, barangkali ada Pak Kasih Haji, monggo Pak ada. Pak Abid, boleh ditanyakan apa? Ya. Mbak, nek pun coba untuk melangkah selanjutnya langsung tupoksi di divisi Mbak. Jadi mungkin yang jelas untuk Bapak ini belum tahu di mana posisi seperti apa. Mungkin bisa yang ini. Ya, bisa dibaca lagi. Daru di bendara 1. Bendara ya. Jadi untuk sekretaris 1 Pak Heru, bendahara 1 Sugeng MH, Bu Muhammad Afifuddin masuk di bendahara 1 karena bendahara 1 berhalangan tetap. Untuk bidang organisasi dan keanggotaan, nah ini perlu ini. Untuk Bapak Twijo, Ibu Siti Makmuda, Ibu Mailia Hadi Buana ya. Ini nanti sampai perundingan, irung gawe opo. Jadi misalnya nanti di organisasi di keanggotaan ya, mungkin apa kira-kira? Oh iya, karena itu gawe itu. Ya wis itu. Ibu Eti Agewati Kusuma, 2 Ibu Rinda Ambarwati. Ya Bu, monggo nanti untuk tidak sekarang, dengan nanti bisa komunikasi sama Bu Eti, kira-kira wong wedok iki diproduksi macam. Kemudian untuk di bidang humas ini 1 Bapak M Ridwan SE, 2 Bapak Paidi, 3 Ibu Mbak Febrian, 4 Mas Nurul ya, Mas Nurul Rahman ya, Balung Gabus, 5 Mas Harun ya, Candi ya. Monggo niki ya, monggo nek humas kan? Bidang sosial dan ekonomi ya. Hukum ini kan Bapak Budi. Tidak. Iya Pak Budi Sugiara. Ya. Dan nanti kan bisa diganti ketua sama-sama SH-nya. Kemudian tuh di bidang sosial dan ekonomi Pak Sandang, Bapak Slamet Rizal dan Pak Kustoro. Bidang sosial ini biasanya kosong, tutup kecil. Belajar keamanan. Lanjut Bang. Entek ya. Nanti kalau sudah transfer nanti kita subscription untuk mengendalikan lagi ke grup pengurus aplikasi mereka, nanti tahu mana-mana desa yang Kalero bener ya. Ternyata sepandi Pak Putri wakil bendahara. Ada tali asih ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi di diri saya. Katanya yang meninggal dapat santunan Rp500.000 untuk
yang perempuan berarti sama suaminya, kalau saya laki-laki ya jadi BPD sama istri saya seperti itu terjadi atau bisa dialokasikan ke pengurus apes aja atau ke seluruh anggota BPD seperti itu yang saya lagi belum jelas tadi. Kalau di tempat saya kan BPD-nya 9 termasuk ranking ya paling banyak di desa di Kecamatan Candi. Itu apakah semua anggota saya kalau barangkali ada yang meninggal atau bojone, bojo cuma satu ya. Nah itu bojo loro ya, mungkin ada kaki saya. Ya berarti cuma satu istrinya atau suaminya cuma satu, itu nanti dapat tali hasil seperti itu. Itu tadi yang saya pertanyakan, apakah ke seluruh anggota atau kasih di pengurus atau masyarakat. Kalau ke seluruh anggota kemungkinan ya jeblok. Iya jeblok ya. Di daerah jeblok anggota ke walu tambah ketua satu. Itu yang kami belum menerima informasi yang jelas karena mohon maaf kami katanya terlambat tapi tidak ada kesengajaan. Dan mohon maaf Pak Ketua nggih. Dan Pak izin Pak Ketua masih belum ketemu ya. Masih bulan Syawal dan seluruh anggota minal aidin semua. Tapi Febri nanti tersendiri saya minta maafnya mohon maaf ya. Febri. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Mohon maaf. Ini saya singkat sekali. Apakah nanti aturan-aturan ini tetap kita bisa melanjutkan bertahap, bertingkat dan berlanjut? Ini tentu kita akan butuh evaluasi setelah nanti sudahnya waktu masa akhir jabatan kita. Karena rata-rata kita ini hanya mungkin waktunya tinggal 2-3 tahun maksimalnya. Dan juga dalam tahun 2024 menuju ke 2025 tentunya untuk pilkada ini ya tetap insya Allah akan diluncur karena biar tidak benturan antara pilek masing-masing. Kecuali pilkada itu ngalah kemungkinan begitu. Sehingga waktunya pun dia bisa bersamaan masa bakti BPD yang sudah kita jalankan selama kurang lebih 6 tahun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rupanya kegiatan-kegiatan yang sudah dikemas pada siang hari ini tentunya ini masih kita melakukan revitalisasi tentang jenjang keberikutnya, sehingga tugas pokok dan fungsi ini paling tidak di organisasi kepengurusan ini bisa berjalan. Kita nilainya paling tidak 85%. Jadi kalau tupoksinya ini kita tidak bisa menjalankan karena BPD dengan keterwakilan pengurus itu tidak mungkin tidak pintar, tidak mungkin tidak cerdas untuk berbicara di forum. Pasti cerdas apalagi tidak pacul. Nah di sini saya bisa melihat di grup Apeknas selalu komentar bagus. Tapi kadang-kadang saya tidak mau notul di grup tak jabri, des luar biasa. Itu biasa. Kalau saya hal-hal yang sifatnya agak seperti itu interval ya saya tidak mungkin jawab. Inilah jadi mohon dengan sangat sekali lagi kepada Bapak Ibu hadir. Kita tidak ada tendensi Terima kasih apa yang disuguhkan kepada komandan kita Bapak Kasih Haji. Panjang lebar memang saya setuju bahwa kita tidak ada pinter-pinteran. Kita belajar bersama. Itu sepakat. Karena semua orang itu tidak ada yang di atas. Ada yang di atas, mesti ada yang di atasnya. Kita sepakat bahwa kita hukumnya wajib untuk belajar bersama. Apalagi mengenai Apeknas ini, apa sih harus kita bicarakan, apa yang harus kita lakukan untuk supaya nanti Apeknas Candi bisa diperhitungkan di masyarakat. Oh bahwa Apeknas Candi ternyata ada Apeknas itu, oh sekarang menjadi lebih baik. Itu harapan saya.
Maka dari itu saya terima kasih atas semua yang diomong Pak Haji, apa yang disyukurkan Pak Haji kepada masukan kepada Apatnas ini, saya terima kasih Pak Haji dan Pak Afif. Barangkali ada lagi untuk tambahan-tambahan supaya kita bisa clear untuk raker ini, untuk nanti bisa kita menuju ke Muskel. Monggo apabila ada tambahan lagi, silakan. Monggo. Katanya Mbak Febri juga ada. Bagaimana teman-teman? Cukup? Kamu apa ya? Hari ini telah berjalan lancar, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Maka acara pada siang hari ini telah berakhir. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan ummul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Apatnas Candi tetap jaya, Apatnas Candi eksis, dan mudah-mudahan seluruh pengurus dan seluruh anggota PPD se-Kecamatan Candi bisa amanah, diberikan sehat, syukur-syukur lagi rezekinya barokah. Amin. Sehingga itu muka-muka rezekinya tambah barokah. Amin. Sehingga utang muka-muka nang kesahuran. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah wa hasil maqasidana min hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Male. Apatnas jaya. Alhamdulillah, rapat kerja pengurus Asosiasi Badan Musyawarah Desa Nasional Apatnas PAJ Kecamatan Candi tahun 2023 sudah selesai ya, tinggal nanti pelaksanaan rapat kerja seluruh anggota BPD se-Kecamatan Candi ya. Sudah dipersiapkan semua, alhamdulillah berjalan lancar. Sekarang acara ramah tamah. Begitu. Karaoke lah. Apa itu Pak?